Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rode. Saya dari kelas 11 TKJ. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang Badan Standarisasi Dunia. Tujuan penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi yang dikenal sebagai protokol. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikannya, peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah antara lain Persatuan Telekomunikasi Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. IEC International Electronical Commission. International Electronical Commission IEC adalah suatu organ standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronika dan teknologi lain yang terkait yang secara kolektif dikenal dengan elektronologi. Standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, dan tenaga air laut, serta berbagai hal lain. ISO International Organization for Standardization. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara dikarenakan singkatan dari masing-masing bahasa berbeda. IOS dalam bahasa Inggris dan OIN dalam bahasa Prancis, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO diambil dari bahasa Yunani isos yang berarti sama, equal. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE adalah sebuah organisasi provinsi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan perkembangan standar bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa engineering yang mencakup telekomunikasi jaringan komputer. ANSI, American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personil di Amerika Serikat. ATS, ARPANET Radio Association. ARPANET mendesain standar high speed local area network LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol tim antara industri dengan komersial marketplace. ARPANET juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ARPANET controller, chip, dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. CIE International Commission on
Nation, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra dengan teknik yang kuat. Ilmu pengetahuan dan fondasi CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Sejak dikembangkan pada 1913, CIE menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standard internasional. DISA, Data Interchange Standard Association. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam terhadap elektronik dan komersial yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Artinya, DITA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic e-business, dengan standarnya yaitu Accredited Standard Committee (ASC X12). DISA membantu seseorang maupun organisasi dalam meningkatkan proses bisnisnya, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengambil peluang serta kesempatan berbisnis. ECA, Electronic Component Assemblies dan Material Association, dengan diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute. Ia memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major, antara lain komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. Internet Security Department juga mengelola standar and teknologi Pollution Council (STPC), sebuah badan yang mengeksplorasi bagaimana melindungi teknologi yang berpotensial akan mempengaruhi segmen dan industri elektronik. EIA, Electronic Industry Alliance, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. ECMA, European Computer Manufacturers Association. ERMA, European Computer Manufacturers Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA International adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. ETSI, European Telecommunication Standard Institute, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa oleh European Commission (EC) dengan meningkatkan nilai guna akses dalam perasaan Eropa. Federal Communication Commission (FCC) adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian yang merupakan organisasi independen dan didirikan oleh pemerintah AS. FCC bertujuan untuk membina komunikasi kabel agar tidak terjadi kesimpangan siaran dan radio sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi nirkabel, mengatur dalam penggunaan frekuensi, bandwidth, daya maksimum radiator yang disengaja, daya radiasi isotropis, ekivalen maksimum dan use indoor dan atau luar ruangan.
IETF Internet Engineering Task Force merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak yang tertarik dalam perkembangan jaringan komputer dan internet yang bertanggung jawab dan pembantuan dan menetapkan protokol-protokol yang digunakan di internet. IETF tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik dalam jaringan komputer dan internet dan mengajukan solusi dari masalah tersebut kepada IAB Internet Architecture Board. INCIT International Committee for Information Technology Standard. Organisasi INCIT fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi komunikasi teknologi. ICT meliputi media penyimpanan strong, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Seperti yang lain, INCIT juga melayani sama halnya dengan ANSI Technical Advisory Group untuk ISO atau IEC Joint Technological Committee 1. Informasi Teknologi Industri Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu memberikan kesabaran dan dengan akses untuk hidup dalam menghemat kesehatan, teknologi informasi, membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, meningkatkan akses untuk penyediaan kecepatan broadband yang tinggi, serta kehidupan sosial dan teknologi lainnya. Organisasi Standar TIA, Telecommunication Industry Association, menciptakan standar yang meliputi radio private mobil biasa yang digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi, menara antena, satelit, premises, cabling, koper maupun fiber, sistem komunikasi mobil, multimedia, multicast, healthcare, dan lainnya. Channeled European Committee for Electrical Standardization. Channeled bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik bersama dengan ETSI dan CEN. Ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknis. Standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur diadopsi di banyak negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknis Eropa. Fungsi utama 7 lapisan layar OSI, contoh protokol dan penggunaan protokol pada ketujuh lapisan layar. 1. Fisikal merupakan layar yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras sebuah jaringan komputer seperti hub, switch, server, dan juga client. Contoh protokol mentransmisikan data biner melalui komunikasi. Contoh protokol 10 base, 100 base, RS-232. 2. Data link. Data link layar merupakan salah satu bagian layar atau lapisan yang terdapat pada sebuah sistem OSI referensi model. Tugas utama dari data link layar ini adalah melakukan pengelolaan dan juga penyediakan prosedur pengiriman data di dalam sebuah jaringan komputer. Contoh protokol mempersiapkan dan membangun transmisi data. Contoh protokol SLIP, PPP, MTU. 3. Network Internet merupakan sebuah singkatan dari Interconnection Network, yaitu berarti jaringan yang terhubung secara luas. Internet merupakan keterkaitan jaringan komputer melalui standar yang disebut Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP atau IP. Ada sistem pertukaran paket komunikasi yang berasal melalui data. Contoh protokol menentukan jalur atau route pengiriman data, pengiriman dan meneruskan paket ke alamat tujuan. Contoh protokolnya IP, IPX, ARP, RARP, ICMP, RIP. 4. Transport. Sesuai dengan namanya juga transport, layar merupakan lapisan OSI yang dimiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi
utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, maupun membuat penomoran pada paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang berkat adanya transport layer ini. Maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju client dengan lancar tanpa adanya gangguan. Mengatur jalannya protokolan data pada lapisan ini juga ada fungsi error recovery. Contoh protokolnya TCP, UDP, SPX. 5. Session lapisan. Sesi atau session layer adalah lapisan kelima dari bawah model referensi jaringan OSI yang mengizinkan sesi koneksi antara noda dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan, memisahkan data antar sesi dan antar aplikasi yang berjalan. Contoh protokol SQL dan RPC. 6. Presentation layer. Presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tip pada syntax sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antar PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCD karakter encoding format ke ASCII dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layar ini menangani format data agar dapat dimengerti oleh penerima pada layar ini juga. Kompresi enkripsi, dekripsi data dilakukan, contoh protokolnya ASCII, MPEG, MPEG, JPEG. 7. Application layer. Application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layar application. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.